Perkenalkan, nama saya Iwayan Andreas Wiwayana. Saya peserta uji kinerja atau UKIN BPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Semangat pagi. Mana kondisinya? Pagi menjelang siang. Sehat? Sehat. Baik. Sehat. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian filter. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke penyampaian materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Silakan dipimpin berdoa salah satu dari kalian. Nengah Yudi, ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Nengah Yudi sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Seharusnya yang hadir hari ini adalah 12 orang sesuai dengan jadwal pembagian kelompok. Saya bisa satu persatu ya. Ditya Tirta hadir ya. Davin, Nengah Sentanu, Sani, Zidan Gibran, Ade Okta, Rahmat Awal, kemudian Alpin, hadir ya. Hadir semuanya ya, 12 orang ya. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak ada Pak. Hadir semuanya ya. Ya, baik, karena sudah hadir semuanya, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Sudah tampil di layar? Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah Pak. Sudah ya? Ya Pak, kelihatan. Baik ya, jadi materi kita hari ini adalah rangkaian filter. Nah ini, rangkaian filter ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi rangkaian filter, yaitu filter aktif dan filter pasif, khususnya nanti kita merencanakan dan menguji rangkaian filter, kita gali dulu kompetensi dasar yang mendasari materi filter ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasarnya kode 3.5 itu merencanakan rangkaian filter. Nah, ini aspek pengetahuannya nanti kita gali di sini, ya, di KD 3.5. Kemudian di KD 4.5 baru nanti kita akan menguji rangkaian filter. Tuh. Ya, nah 4.5 ini itu kita fokus ke keterampilan. Tuh, ya, dipahami ya? Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menjadi penting ya, supaya kita tahu nanti arah dari materi pembelajarannya ini kemana gitu. Ya. Nah, apakah nanti ada manfaatnya atau tidak gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca materi pokok, nanti peserta didik dapat menguraikan prinsip kerja rangkaian filter dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merencanakan rangkaian filter dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati rangkaian filter, peserta didik dapat menguji rangkaian filter sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Tujuan yang keempat,
Setelah mensimulasikan rangkaian filter, peserta didik dapat menganalisis rangkaian filter sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, sebelum saya masuk materi, di sini saya sampaikan apresiasi dulu supaya kita membuka pikiran kita arahnya kemana nanti materi rangkaian filter ini, ya, itu ya. Nah, di sini ada gambar speaker. Ya. Nah, kemudian di sini ada gambar apa nih? Jadi daya ya, udah salah ya. Atau power supply. Nah, kira-kira dari gambar pada persepsi ini, apa yang bisa kalian lihat? Speaker dan power supply, Pak. Speaker dan power supply. Ya, udah. Kalau saya lihat ada 4 buah speaker. Mungkin tujuannya agar suara speaker aktif tersebut lebih bagus, Pak. Betul sekali. Iya, Pak. Ada 4 speaker ya. Nah, tapi lebih spesifik tujuannya 4 speaker ini adalah untuk menampilkan atau mengeluarkan suara yang bervariasi. Ya, ada suara dengan frekuensi rendah, ada suara dengan frekuensi menengah, ada suara dengan frekuensi tinggi. Ya, nah, jadi ada suara yang bervariasi. Tujuannya apa? Tujuannya bagus sekali yang disampaikan oleh Okta adalah supaya speaker aktif tersebut suaranya lebih bagus kedengarannya gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan kita kupas satu persatu. Nah, yang kedua gambar sebelahnya ada power supply. Power supply. Ya. Nah, kenapa di sini saya munculkan power supply? Ini kaitannya dengan filter. Ya. Nah, pada power supply ini ya itu kan inputnya adalah tegangan AC diturunkan melalui trafo, kemudian nanti outputnya adalah DC murni gitu. Nah, gimana caranya supaya tegangan AC menjadi DC murni? Disinilah nanti ada fungsi filter. Nah, di sini makanya perlu saya sampaikan pemahaman awal terlebih dahulu gitu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Dipahami kira-kira? Lanjut ya. Baik. Nah, sekarang sesuai dengan persepsi tadi, ada deskripsi permasalahan yang akan saya munculkan dan memang ini menjadi permasalahan yang harus kita cari solusinya bersama-sama nanti pada materi ini. Yang pertama, ya, deskripsi permasalahannya pertama. Jadi sebuah active speaker seperti yang saya tampilkan tadi memiliki 3 jenis speaker yang terpasang pada box speaker. Ini umumnya secara umum. Bagaimana masing-masing speaker ini mengeluarkan jenis suara yang berbeda-beda. Yang pertama. Yang kedua, power supply linear pada rangkaiannya selalu menggunakan komponen kapasitor setelah dioda. Tujuan pemasangan kapasitor itu apa gitu? Nah, jadi kembali lagi ke fokus materi kita ke rangkaian filter. Nah, jadi jawaban pada deskripsi permasalahan tadi adalah rangkaian filter. Ya, jawabannya. Yang pertama fungsi. Fungsi rangkaian filter. Fungsinya adalah melewatkan sinyal yang diperlukan dan menahan sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki. Nah, ini sesuai dengan persepsi tentang speaker dan permasalahan yang pertama tadi tentang 3 buah jenis speaker yang bisa menghasilkan ada suara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti akan ada sinyal dengan frekuensi tinggi, sinyal dengan frekuensi rendah, ataupun sinyal dengan frekuensi menengah. Jadi masing-masing nanti ada jalurnya masing-masing. Yang kedua, pada rangkaian filter terdapat beberapa jenis filter. Yang pertama ada filter pasif. Itu menggunakan komponen pasif dalam rangkaiannya. Yang terdiri dari R, L, dan C. Kemudian filter aktif. Filter aktif ini menggunakan rangkaian, yaitu rangkaian RLC dan ada transistor ataupun menggunakan op-amp. Nah, nanti fungsi transistor atau op-amp ini apa pada filter aktif? Nah, nanti kita kupas satu persatu. Ya. Nah, sampai di sini jelas sudah ya? Jelas ya? Ya. Kita lanjut. Kita bedah lagi ke jenis filter pasif. Ada low pass filter. Ya. Ada low pass filter yang pertama, jenis filter pasif, ya. Gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi seperti tadi kan komponennya ada R, L, dan C. Nah, untuk low pass filter
filter pasif di sini menggunakan komponen R dan C saja. Nah, jika diukur maka sinyal keluarannya akan menjadi seperti ini. Nah, mengapa bentuk sinyalnya seperti itu? Nah, kemarin kan sudah saya kirimkan materi lewat Google Classroom gitu ya. Nah, kalau sudah dibaca-baca akan tahu jawabannya kira-kira apa dan mengapa dia bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi rangkaian ini akan meneruskan sinyal dengan frekuensi yang rendah saja gitu ya. Kemudian selanjutnya filter high pass filter ini itu melewatkan frekuensi tinggi ya, melewatkan frekuensi tinggi dan bentuk rangkaiannya itu berkebalikan dengan low pass filter ya. Yang kebalikan apa? Yaitu posisi dari R dan C-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada band pass filter dan band stop filter. Nah, band pass filter ini merupakan filter yang akan meneruskan sinyal dengan frekuensi tertentu, ya, pada rentang frekuensi tertentu. Itu misalkan frekuensi dari 10 Hz sampai 100 Hz, gitu ya. Jadi dalam rentang tertentu yang diteruskan, yang di bawah itu dan di atas itu akan dibuang. Kemudian band stop filter, kebalikan band pass filter, yaitu akan membuang frekuensi pada rentang frekuensi tertentu. Itu contohnya 10 Hz sampai 100 Hz. Itu yang di stop, itu yang dibuang. Yang diteruskan adalah di atas 100 Hz sama di bawah 10 Hz. Itu ya. Tuh. Nah, dipahami ya? Halo? Masih ada bersama saya? Ya, paham, Pak. Paham. Ya, Masih. guru. Ya. Kalau yang pasif itu yang tanpa tegangan ya? Pasif tanpa tegangan. Ya, gitu Terus? deh. Kalau yang aktif itu baru pakai tegangan deh. Kalau yang aktif itu pakai tegangan. Nah, jadi sudah nyinggung ke filter aktif ini ya. Nah, langsung saja saya singgung. Jadi perbedaannya antara filter pasif dan filter aktif. Kalau filter pasif ini dia menggunakan komponen RLC gitu ya. Kebetulan di sini komponennya adalah komponen R dan C saja. Jadi dia memang tidak membutuhkan tegangan untuk bekerja. Cuma nanti yang lebih ditekankan adalah outputnya itu tidak ada penguatan. Nah, sedangkan pada filter aktif nanti keluaran dari filter ini akan terjadi penguatan. Jadi seperti itu. Kita lihat ya, kita sama-sama. Filter aktif. Nah, kita lihat perbedaannya. Ya, filter aktif di sini itu sama jenisnya, ada low pass filter, ada high pass filter, ada band stop, ada band pass filter, sama jenisnya. Nah, perbedaannya di sini adalah komponen R dan C ini outputnya itu ditambahkan penguat, yaitu dalam bentuk op-amp seperti ini. Semuanya, baik itu low pass, high pass, band pass, ataupun band stop. Ada filter, ada penguat menggunakan operasional amplifier. Sinyalnya kan sama ini. Low pass filter sama, yang dilewatkan frekuensi rendah. High pass filter sama juga, yang dilewatkan yang di atas ini frekuensi tinggi. Band pass juga sama, yang dikuatkan dengan frekuensi, yang dilewatkan frekuensi tertentu, yang di tengah-tengah ini ya. Nah, ini di tengah-tengah ini yang dilewatkan, kemudian dikuatkan lagi. Yang band stop juga sama seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari sinyal yang dihasilkan. Itu. Jelas sampai di sini saya filter aktif? Filter aktif. Jelas, Pak. Sudah, filter pasif sudah. Jelas ya? Nah, Ya. sekarang kita masuk ke penerapan. Nah, ini penerapan filter. Ada dua. Sesuai dengan yang saya tampilkan di apersepsi tadi. Yang pertama tadi untuk penguat sinyal suara, ya. Yang kedua untuk sebagai penyaring sinyal pada rangkaian penyarah, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Kalau sudah jelas, kami lanjut ke LKPD. LKPD. Nah,
pada LKPD nanti akan ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu analisa rangkaian filter. Yang pertama, kemudian ada uji coba rangkaian filter. Nah, sebelum kalian mulai mengerjakan tugas dalam LKPD, ya, kita ada sesi diskusi terlebih dahulu. Tujuan sesi diskusi apa? Untuk lebih menekankan ke penguatan materi yang kalian terima, yang kalian peroleh, gitu ya. Nah, untuk diskusi ini sekalian ini nanti kita buat berkelompok, gitu ya. Nanti kelompoknya ini sekalian digunakan untuk pengerjaan LKPD, gitu ya. Mana absennya tadi? Ini. Langsung saya bagi kelompoknya ya. Nanti bahan diskusinya saya kirimkan lewat Google Classroom, tinggal kalian unduh, gitu ya. Tinggal kalian unduh. Oke, Pak. Siap. Tadi malam udah saya kirimkan ya. Tinggal kalian coba lihat Google Classroom-nya, ya. Nah, di sana sudah saya bagikan materi untuk diskusi per kelompok, gitu ya. Materi diskusi per kelompok. Iya, Kelompok iya. pertama, saya tentukan ketua kelompoknya saja ya. Nanti kalian pilih anggotanya gitu. Minimal 3 orang. Yang Iya, pertama, ketua kelompoknya Alvin. Atau Davin itu ya, Davin nanti yang mengkoordinir untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu Tengah Yudi. Ya, siap Pak, siap. Ya, ya. Untuk kelompok 3 Aditya. Mana Aditya? Ya Pak. Ya. Ya, nanti silakan dipilih teman-temannya yang menjadi anggota kelompoknya. Ya. Untuk materinya mana dia? Untuk materinya kelompok 1, kalau tidak salah saya kirimkan tadi malam. Untuk materi diskusi kelompok 1 itu adalah rangkaian filter yang terdiri dari filter pasif, ya. Untuk kelompok 2 filter aktif. Untuk kelompok 3 penerapan rangkaian filter, itu kalau tidak salah, ya. Silakan dilihat lagi pembagian materi yang sudah saya kirimkan. Jelas? Mana? Davin, Yudi, Aditya, jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya? Nah, Iya, Pak. jelas, supaya waktunya tidak banyak yang terlewatkan, silakan kita mulai aja sesi diskusinya. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan disampaikan materinya. Kelompok yang lain menyimak ya. Nanti silakan ditanyakan atau ditanggapi materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 mulai. Kelompok yang lain nanti menyimak dan menanggapi. Ya. Ah, ini kelompok 1 sudah tampil ini. Kelompok 1 sudah tampil. Yang lain diperhatikan. Filter pasif. Pada dasarnya filter pasif adalah filter aktif yang dapat dikelompokkan berdasarkan respon frekuensi menjadi 4 kelompok. Low pass filter atau LPF dan high pass filter atau HPF, band pass filter atau BPF dan BSF atau band stop filter atau bisa disebut dengan notch filter. Pada umumnya filter sering dijumpai adalah filter RC atau filter resistor dan kapasitor. Low pass filter adalah filter yang hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut off atau VC dan akan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut off. Seperti ini gambarnya. Frekuensinya seperti ini. Nah, jika high pass filter adalah suatu rangkaian yang akan melewati sinyal dengan frekuensi yang tinggi saja. Kebalikannya dari yang low pass filter. Seperti ini dia. Dibalik yang tadi itu kapasitor di sini, yang resistornya di sini. Kalau yang low pass filter. Nah, sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1.
Baik, itu tadi kelompok 1 sudah menyampaikan materi, diskusi. Silakan kelompok yang lain langsung menanggapi. Silakan kelompok yang lain. Kelompok 2 dan kelompok 3, silakan ditanggapi. Saya Pak dari kelompok 3 ingin menanya. Baik, kelompok 3 silakan. Pertanyaan saya untuk kelompok 1, apakah pada rangkaian filter pasif akan terjadi penguatan sinyal? Terima kasih. Silakan kelompok 1, salah satu diberikan jawaban. Baik, Pak. Saya dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, tidak terjadi penguatan, karena pada rangkaian pasif filter hanya menggunakan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor dan induktor. Sehingga rangkaian filter pasif hanya berfungsi untuk menyaring sinyal dengan frekuensi yang tertentu saja. Sekian, terima kasih. Gimana kelompok 3? Aditya Tirta, apakah jelas jawabannya? Jelas. Jelas ya. Nah, kelompok yang lain silakan. Apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Cepat sekali bilang tidak ada. Tidak ada. Yang lain gimana? Silakan kelompok 2 lanjutkan. Silakan ditampilkan materi diskusinya. Silakan di share Siap, screen. Pak. Perkenalkan, nama saya Inangah Yudi Sentanu dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusinya nih, Pak. Silakan dimulai. Siap, Pak. Filter aktif low pass. Filter aktif low pass adalah sebuah rangkaian filter menggunakan penguat operasional atau op-amp. Low pass filter berfungsi meloloskan frekuensi yang berada di bawah frekuensi cut off atau FC yang meredam frekuensi di atas frekuensi cut off. Ini gambarnya. 2. Filter aktif high pass. Rangkaian filter ini akan melewatkan sinyal input dengan frekuensi di atas frekuensi cut off dan akan melemahkan sinyal input dengan frekuensi bawah frekuensi cut off. Ini gambarnya. Udah, Pak. Sudah penyampaian materi diskusi dari kelompok 2. Yang lain, kelompok yang lain, silakan diberi tanggapan. Ayo kelompok lain diberikan tanggapan. Ada yang mau bertanya ini? Masa enggak ada, harus ada respon, harus ada tanggapan. Ya, Pak. David. Silakan David, angkat tangan tadi. Saya akan bertanya. Pada kelompok 2, berapakah besarnya penguatan sinyal yang terjadi pada rangkaian aktif filter atau filter aktif? Ya, sekian, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, karena filter aktif menggunakan op-amp, maka besarnya penguatan sinyal tergantung dari nilai resistor umpan balik yang digunakan. Sekian, terima kasih. Gimana kelompok 1? Jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 bagaimana? Nah, Aditya sudah share screen ini. Silakan Aditya diperkenalkan dirinya dulu dan anggota kelompoknya. Sudah kelihatan sana? Sudah kelihatan nggak? Ada. Sudah kelihatan Aditya. Penerapan filter pada sistem elektronika. A. Kenalkan dulu diri Filter tegangan Aditya. pada power supply. Filter pada power supply merupakan bagian yang berfungsi untuk meratakan atau membuang riak gelombang hasil proses penyiaran gelombang AC dari transformer oleh dioda penyiarah. Filter atau tapis yang sering digunakan dalam sebuah power supply adalah filter C, RC, dan LC. Berikut adalah beberapa jenis filter atau tapis yang dapat digunakan pada power supply.
Filter power supply dan kapasitor. Filter kapasitor sangat efektif digunakan untuk mengurangi komponen AC pada keluaran penyiar. Pertama akan kita lihat filter kapasitor sebagai filter dengan memasang langsung pada keluaran penyiar tanpa memasang beban. Filter audio pada crossover. Crossover adalah salah satu bagian dari peralatan sound system sebagai pengolah distribusi audio dalam memisahkan range frekuensi suara. Dalam pengolahan distribusi suara pada crossover dibagi dalam jalur range frekuensi. 1. Frekuensi tinggi akan dimasukkan ke speaker Twitter on driver dengan range frekuensi 3 kHz sampai 16 kHz. 2. Frekuensi menengah akan dimasukkan ke driver speaker mid sampai range antara 700 Hz sampai 3 kHz. 3. Frekuensi rendah dimasukkan ke driver speaker woofer antara 20 Hz sampai 700 Hz. Mana ini kameranya kok off semua ini? Hadir, Pak. Di-on-kan dulu. Iya, Hadir, Pak. hadir. Kelompok 2 tanya. Yang Yudi mana anggotanya yang lain masa enggak ada? Saya mau nanya, Pak. Kelompok 2. Ya, anggota yang lain mana? Masa Yudi aja? Kurang tahu, Pak. Ya dah. Lanjutkan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Apakah suara dengan frekuensi tinggi tidak akan terdengar jika rangkaian filter tidak dipasang kapasitor menuju ground? Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya dari kelompok 2 tadi. Ayo kelompok 3, kelas 1 dijawab. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 2. Jadi begini, kapasitor fungsinya akan melewatkan frekuensi tinggi. Jadi kalau pada rangkaian tidak terpasang kapasitor menuju ground, maka sinyal dengan frekuensi tinggi tidak akan terbuang. Sudah, Pak? Oh, itu ya. Kelompok 2, jelas? Kelompok 2? Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan lagi? Ada enggak? Kalau tidak ada, karena waktu ini ya, kita lanjut ke pengerjaan LKPD. Nah, silahkan LKPD-nya dikerjakan, saya kasih waktu, ya, saya kasih waktu untuk pengerjaannya, untuk simulasi dan analisanya sekira waktu 5 menit cukup kayaknya, ya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya, sesuai dengan yang saya kirimkan di Google Classroom. Nah, sementara kalian mengerjakan, saya tampilkan lagi ya, LKPD-nya ya, supaya bisa jelas kalian mengerjakannya seperti apa. Gitu. Nah, ini bentuk LKPD-nya ya. Ini ada di bahan ajarnya kok ini semua. Ya. Rangkaian filter adalah satu rangkaian yang berfungsi untuk, nah sudah kita bahas tadi kan, kalian juga sudah diskusi tadi kan, untuk apa gitu kan. Titik sinyal, gitu. Tinggal kalian isi saja. Ini tinggal kalian isi saja. Jadi tidak butuh waktu lama kok untuk mengerjakan ini. Karena sudah ada materinya semuanya. Ya. Nah, di gambar ini kan, gambar ini nanti yang nomor 9 ya. Isian nomor 9 ini tinggal kalian isi. Gambar ini gambar apa gitu. Ada rangkaian R dan C dirangkai seperti ini gambar filter apa. Tinggal tuliskan aja di sini. Apakah low pass atau high pass. Kemudian di gambar di sampingnya ini apa gitu ya. Nah, tinggal diisikan saja. Kalau belum jelas bisa ditanyakan langsung. Untuk rangkaiannya di sini ada nilai-nilai komponen di sini ya. Nah, ini yang kalian gunakan nilai-nilai komponen ini. Nah, ini silakan dikerjakan. Nanti setelah ketemu nilai pengukurannya, tegangan sinyal input dan sinyal outputnya, kalian gambarkan bentuk sinyalnya.
sinyal inputnya seperti apa, nilainya seberapa gitu ya. Kemudian sinyal outputnya seberapa, nilai sinyal tegangannya berapa gitu ya. Dituliskan hasil pengujiannya, kemudian kesimpulan. Atau ada yang sudah selesai? Oke Pak, udah selesai Pak. Davin ya? Iya Pak. Ya, Davin kalau sudah selesai, boleh ditampilkan langsung. Oke Pak. Dipresentasikan. Silakan. Ini nama saya. Nama saya Davin dari kelas 11 TI. Tanggalnya tugas 1. Nah, pada nomor 1 melewatkan. Rangkaian filter adalah satu rangkaian berfungsi untuk melewatkan sinyal yang diperlukan. Dan kalau nomor 2 itu menahan sinyal. Sinyal-sinyal yang tidak dikehendaki atau yang tidak diperlukan, sehingga memperkecil pengaruh noise atau kebisingan atau apa istilahnya itu, dan interferensi pada sinyal yang dikehendaki. Filter dalam elektronika dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu filter pasif dan filter aktif, seperti pada materi yang tadi disampaikan oleh Pak Guru. Untuk membuat suatu filter pasif dapat digunakan komponen. Nah, komponen itu yaitu komponen pasif, yaitu RLC, atau bisa disebut dengan komponen pasif yang di nomor 7. Sedangkan untuk membuat filter aktif diperlukan RLC dan transistor atau op-amp. Nah, pada nomor 9, rangkaian ini saya jawab dengan rangkaian LPFRC atau low pass filter. Nah, pada nomor 10 saya jawab dengan rangkaian aktif low pass filter seperti ini. Nah, kesimpulannya, fungsi dari filter adalah melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Filter dibagi menjadi 2, yaitu filter pasif dan filter aktif. Tugas 2. Langkah kerja, persiapkan alat dan bahan. Ini seperti yang sudah dilihat teman-teman yang lainnya. Rangkaiannya seperti ini. Nah, gambar sinyal keluaran filter seperti ini. Sinyal inputnya dari 10 sampai min 10 waktunya. Terus berjalan. Sinyal outputnya dari sekitar 50 lebih. Hasil pengujian rangkaian filter, besarnya sinyal yang terukur menggunakan simulasi adalah 96,5 mV dengan sinyal input sebesar 10 mV. Atau ini sebagai sinyal outputnya dan ini sinyal inputnya. Kesimpulannya, pada rangkaian filter aktif terjadi penyaringan sinyal dengan frekuensi tertentu dan penguatan sinyal oleh komponen penguat operasional atau op-amp. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Bagus sekali tadi hasil yang disampaikan oleh Davin. Ya. Yang lainnya juga seharusnya bisa mengikuti hasil dari yang disampaikan oleh Davin tadi. Ya. Jadi udah lengkap sekali, udah bagus sekali. Jadi kalau saya lihat sekilas tadi, itu saya kasih nilai 90 tadi, karena sudah lengkap. Ya. Jadi luar biasa Davin ya. Jadi yang lain harus bisa mengikuti nanti. Ya. Yang lainnya gimana? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Mana? Aditya, Yudi, Madi Putra, Gabe, Zidan, Putusani, Ramdhani. Sudah selesai belum? Hadir, Pak.
Sudah belum? Gimana Adi Putra? Sudah belum? Sudah? Sudah Pak, sudah. Nah, nanti kalau sudah hasilnya langsung dikirimkan ke Google Classroom aja ya. Nah, yang presentasi cukup 1 orang saja, karena ini terbatas waktu gitu ya. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak kesimpulan, refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Salah satu aja. Ayo salah satu. Ada nggak? Sebelum saya tampilkan linknya. Nggak ada? Halo? Masih bersama Ada, saya? Pak. Nah, kalau gitu saya yang mewakili aja ya. Saya wakili bahwa pada rangkaian filter itu sangat penting sekali pada sistem elektronika. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada rangkaian filter, ya, nanti kita akan kesulitan untuk mendapatkan sinyal dengan frekuensi-frekuensi tertentu yang kita inginkan. Nah, seperti frekuensi tinggi, jadi ya frekuensi rendah, frekuensi menengah seperti itu. Dan di power supply contohnya kapasitor ini kita bisa gunakan, manfaatkan untuk sebagai penyaring noise ya, atau penyaring ripple tegangan gitu, sehingga kita bisa mendapatkan tegangan DC murni. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, silakan untuk yang belum mencatat link untuk evaluasi materi filter, silakan dicatat dulu. Nih linknya. Ya. Linknya nanti akan langsung masuk ke Google Form melalui bit.ly evaluasi filter. Nah, di sana ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Udah, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada Pak, sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas berarti kita bisa akhiri pelajaran kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan materi tentang filter ya, karena masih banyak materi filter yang harus kita kupas, harus kita bedah gitu ya, sehingga kalian benar-benar paham tentang materi filter. Nah, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa menutup pelajaran. Nah, Yudi, ketua kelas dipimpin berdoa. Ya Pak, ya. Di sini berdoa ini Pak. Silakan, dipimpin berdoa. Berdoa mengakhiri. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang. Untuk karena ini masih pandemi ya, jadi nanti kalau kalian keluar, Siang, Pak. menggunakan masker dan cuci tangan gitu ya. Nah, silakan karena ini pelajaran sudah selesai, silakan kalian tinggalkan ruang ini. Siapa sih yang Jadi bawa tinggalkan. absen kelompok 2? Silakan. Selamat siang. Oh, pulang, Ya. lupa. Jangan bagus.